Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat kesehatan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang dalam hadirat Tuhan, membawa hati kami dan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuasa
pagi hari ini hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami rasakan kasih setia-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda atas kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Bila kita semakin hari semakin bertumbuh, bila iman kita akan Kristus semakin menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kita semakin mencintai akan Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini masih dengan tema yang sama di bulan Agustus, Kristus adalah kemerdekaan. Kita akan sama-sama kembali mengingat, sama-sama merangkum setiap firman Tuhan atau renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus adalah kemerdekaan. Terlebih dahulu mari kita akan baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika Bapak Ibu Saudara membaca perikop ini di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36, di situ diberi judul kebenaran yang memerdekakan. Berbicara kebenaran, kita pasti tahu dong kemerdekaan, kebenaran itu siapa? Kebenaran di sini berbicara tentang Kristus atau Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita bisa membaca di dalam Yohanes 30 sampai ke-36 di sini, yang dimaksud kebenaran adalah Kristus Yesus. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini adalah yang dimaksud Kristus, anak Allah yang rela turun ke dunia untuk menebus setiap kita semuanya, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Di dalam kehidupan ini, manusia selalu diberhadapkan dengan pilihan. Termasuk pilihan salah satunya adalah apakah mau menyembah Tuhan Allah atau menyembah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang lain bisa tidak hanya berbicara tentang patung berhala, tetapi bisa berupa uang, jabatan, kekuasaan, kemudian materi, hobi kita, bisa berbicara tentang popularitas, hasrat, dan nafsu. Dan semuanya ini atau ilah-ilah yang lain ini berujung kepada dosa. Ketika kita memilih untuk menyembah ilah lain seperti uang yang menjadi prioritas kita yang pertama dalam kehidupan kita, ataukah jabatan yang membuat kita terikat, akhirnya kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan ujungnya kita akan binasa. Karena upah dosa adalah maut. Jika kita memilih pilihan yang salah, dipastikan kita akan binasa. Tetapi bersyukurlah setiap kita yang percaya sebagai anak-anak Allah, yang mengambil bagian untuk memilih kita menyembah Tuhan Allah.
Iman kita percayakan kepada Kristus. Melalui Kristuslah kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surganya nanti. Kalau kita tahu bahwa kita dahulunya adalah orang-orang yang berdosa, kita menjadi hamba dosa. Setelah kita percaya dan setelah kita memiliki iman kepada Kristus, kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari belenggu dosa, menjadi hamba kebenaran. Setelah kita dimerdekakan, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan itu adalah kita harus berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah tema besar di bulan Agustus yang terambil di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Di situ di poin yang kedua atau di bagian yang B dikatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita sudah dimerdekakan, pastinya kita memiliki kebebasan. Pastinya ada sesuatu yang terlepas. Nah, setelah sesuatu yang terlepas itu kita harus menjaganya. Supaya kita tidak kembali kepada dosa, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh di sini memiliki arti adalah kokoh, kuat, tidak mudah roboh, dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun. Kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara haruslah berdiri dengan kokoh, kuat, teguh dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, supaya kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu hidup di dalam dosa. Tetapi biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin cinta akan firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi hamba kebenaran. Dan biarlah kita jangan mau lagi diperdaya atau diperbudak oleh kuasa dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Biarlah kita tetap merdeka di dalam Yesus dan terlepas dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa yang mengikat, yang membelenggu kita. Terus bagaimana cara kita untuk tidak lagi diperhamba oleh dosa? Kuncinya adalah kita harus memiliki pondasi yang kuat dan berdiri teguh di dalam iman kita kepada Yesus. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat hanya terdapat di dalam Kristus. Kalau kita mau berdiri teguh seperti bangunan, di bulan yang lalu kita belajar tentang Kristus adalah pondasi, di mana sebuah bangunan itu bisa dikatakan kuat jika memiliki pondasi yang kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau tetap berdiri teguh dan kita tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa, kita harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, setelah kita dimerdekakan, kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebaiknya. Jangan lagi kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa biarlah setiap kita yang sudah benar-benar dimerdekakan, kita pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain. Kesempatan kemerdekaan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus, kita gunakan dengan baik untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Melalui kasih Kristus, mari kita akan bagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang masih terikat atau terbelenggu dosa.
Sehingga orang yang mengenal Kristus, orang yang dahulunya belum mengenal Kristus, ketika mengenal Kristus, dia akan mengalami kemerdekaan seperti kita sebagai orang percaya. Kemudian yang ketiga, setelah kita dimerdekakan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Karena sejatinya daging kita itu lemah. Daging kita itu rawan untuk jatuh ke dalam dosa. Maka kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita. Hidup dalam Roh atau hiduplah oleh Roh itu berarti memiliki pengertian mengikuti petunjuk Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan tuntunan Roh Kudus supaya hidup kita jauh dari dosa, sehingga kita benar-benar menghidupi sebagai hamba kebenaran. Keinginan Roh adalah kehidupan atau keselamatan. Kemudian ada damai sejahtera, menjadikan kita anak Allah dan berhak menerima janji Allah. Tetapi kalau kita memilih di dalam keinginan daging, ujung-ujungnya adalah maut, kebinasaan, perseteruan dengan Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Tetapi biarlah ketika kita boleh dimerdekakan oleh Allah, kita akan hidup di dalam Roh. Mari bangun roh kita. Setiap pagi kita bangun, kita awali dengan bersekutu dengan Yesus, dengan bersekutu dengan Allah Bapa, sehingga roh kita semakin hari semakin dikuatkan, sehingga kita akan melewati hari-hari dengan tuntunan Allah. Kita akan dijauhkan dari segala dosa-dosa. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Mari kita akan tutup dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi hamba kebenaran yang selalu menghidupi firman-Mu, sehingga kami boleh menjauhi segala bentuk dosa-dosa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.